pemirsa, kembali lagi dengan Liputan 15 terkini yang akan mengupas informasi akuntansi perpajakan. Dan saat ini dengan saya Marsha Elizabeth dan rekan saya Cleona Emanuela akan membawakan topik mengenai tax uncertainty terhadap corporate debt policy di Indonesia. Berikut cuplikannya. Kenapa kok kakak sampai bisa memiliki pemikiran untuk melakukan manipulasi laporan keuangan? Ya kan kalau ada kesempatan ya dipakai. Saya waktu itu coba-coba terus berhasil. Tapi akhirnya kok saya jadi ketagihan utang buat hal yang tidak produktif dan nggak mikirin resiko keuangan jangka panjang. Akhirnya perusahaan saya ini hutangnya numpuk sampai akhirnya bangkrut. Nah, saya ini ada pikiran supaya bos saya nggak marah. Saya berusaha buat nutupin dengan memanipulasi laporan keuangan saya. Kasus tadi menjadi salah satu alasan mengapa kami mengambil topik ini pada berita pada pagi hari ini. Tax uncertainty adalah hasil ketika pajak dan tarif pajak di masa depan tidak ditentukan. Sedangkan corporate debt policy atau leverage adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk menentukan jumlah dan jenis utang yang akan diambil untuk membiayai operasi dan pertumbuhan perusahaan. Penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah tax uncertainty ini berhubungan positif atau negatif terhadap rasio leverage perusahaan. Meskipun telah diteliti, keterkaitan antara pajak dan struktur modal masih belum sepenuhnya terungkap dalam penelitian akademis. Hasil studi dari beberapa peneliti itu beragam. Beberapa menyarankan perusahaan dengan ketidakpastian pajak yang tinggi lebih cenderung menggunakan utang untuk mengurangi pajak. Sementara pandangan lain mengatakan bahwa mereka mungkin menghindari utang karena resiko kesulitan keuangan. Tujuan dan manfaat penelitian ini adalah menguji apakah kesulitan pembiayaan utang menyebabkan hubungan negatif antara penghindaran pajak dan leverage. Dengan mengkaji dampak tax uncertainty terhadap probabilitas dan jumlah penerbitan hutang dan ekuitas. Tidak hanya itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menguji apakah potensi biaya kesulitan keuangan berdampak negatif terhadap penghindaran pajak dan leverage. Dalam topik ini tentu ada teori yang melandasi penelitiannya. Teori utama yang digunakan adalah trade-off teori. Teori ini menyatakan bahwa perusahaan dapat menggunakan utang untuk pembiayaan berdasarkan manfaat dan biaya. Dalam situasi ketidakpastian pajak yang tinggi, perusahaan mungkin lebih cenderung menggunakan hutang untuk mendapatkan manfaat pelindungan pajak. Namun, mereka juga harus mempertimbangkan risiko keuangan yang terkait dengan kewajiban pajak yang tidak pasti. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu kebijakan hutang korporasi sebagai variabel independen dan ketidakpastian pajak sebagai variabel dependen. Namun, penelitian ini tentu berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Untuk penelitian terdahulu lebih fokus membahas tentang ketidakpastian pajak yang meningkat seiring peningkatan penghindaran pajak. Penggunaan tax haven dan intensitas aset tak berwujud memiliki efek gabungan hubungan keduanya. Ini menunjukkan penghindaran pajak yang melibatkan pemindahan aset tak berwujud ke tax haven lebih tidak pasti dibandingkan bentuk-bentuk lainnya. Sementara itu, sedikit penelitian mendukung bahwa tax shelter memperkuat hubungan keduanya. Benar, sedangkan pada penelitian kami fokus ke tax uncertainty atau ketidakpastian pajak yang merujuk pada ketidakjelasan mengenai beban pajak di masa depan yang dapat mempengaruhi secara negatif terhadap corporate debt policy atau rasio leverage-nya. Perusahaan yang memiliki ketidakpastian perpajakan yang lebih besar akan lebih memilih pembiayaan hutang agar dapat sepenuhnya memanfaatkan manfaat perlindungan pajaknya dan juga meningkatkan nilai perusahaan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kuantitatif, sedangkan untuk desain yang kami gunakan adalah rumus korelasi antara tax uncertainty dengan struktur modal. Kami menggunakan sampel penelitian yang mencakup observasi perusahaan Amerika di Komposat dari 2007 hingga 2018. Dimulai pada 2007 untuk memperhitungkan persyaratan pengungkapan FIN 48, kami menghilangkan perusahaan dari industri tertentu dan menggunakan data UTB untuk mengukur ketidakpastian pajak. Dengan sampel akhir 4.221 hasil unik dan 24.613 pengamatan per tahunnya. Data dari penelitian ini menggunakan robustness test. Robustness test terdiri dari regresi change on change dan different indifferences analysis. Metode penelitian digunakan adalah staggered yang mengacu pada strategi implementasi kebijakan dalam beberapa periode yang berbeda. Sementara tidak ada software yang digunakan dalam penelitian ini.
Penelitian ini menemukan bahwa perusahaan dengan rasio pasar terhadap buku dan laba yang tinggi memiliki leverage yang lebih rendah. Namun sebaliknya, perusahaan yang lebih besar memiliki leverage yang lebih tinggi. Setelah ini kami akan menghubungkan reporter kami yang ada di lokasi untuk bertanya kepada narasumber mengenai pendapatnya terhadap penelitian ini. Selamat pagi pemirsa, terhubung dengan saya Vanessa Theodorus dan saat ini saya sedang berada di Universitas Kristen Petra. Saya sedang bersama Kak Cindy Belinda yang merupakan mahasiswa kelas akuntansi perpajakan. Kak, saya mau tanya nih gimana pendapat kakak dari berita yang sudah ditayangkan? Menurut saya beritanya itu sangat bagus ya dan menarik karena penelitiannya itu jarang dilakukan di Indonesia. Nah, kakak sendiri kan merupakan mahasiswa perpajakan nih. Apa kakak pernah tahu ada isu-isu tentang tax uncertainty atau enggak ya? Kalau ada mungkin bisa diceritakan. Mungkin kalau kasus di Indonesia salah satu contoh kasusnya itu ketidakpastian mengenai peraturan perpajakan ya. Karena seringkali berubah dan tidak jelas itu. Kalau misalnya aturan pengenaan pajak PPh itu misalnya di industri tertentu atau mungkin juga ada penambahan tarif pajak yang dapat mempengaruhi perencanaan keuangan tuh juga bisa lebih susah. Dan juga saya ingin tanya nih, caranya kakak terhadap penelitian yang sudah dilakukan ini gimana? Menurut saya mungkin penelitian ini sudah sangat jelas, tapi untuk kedepannya mungkin bisa ditambahkan variabel pengukuran ketidakpastian pajak yang lebih variatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik tersebut. Selain itu sebagai masukan, mungkin penelitian ini juga bisa ditambahkan variabel moderasi atau mediasi gitu ya Kak, yang nantinya itu bisa memperkuat hubungan antara ketidakpastian pajak dan juga pembiayaan utang. Selain itu juga dapat memperdalam penelitiannya itu di sektor-sektor tertentu yang sangat bergantung dengan kebijakan perusahaan, kebijakan pemerintah atau pengaruh regulasi internasional seperti BEPS atau OECD. Dan yang terakhir mungkin bisa ditambahkan juga kayak pengaruh ukuran dan pertimbangan perusahaan dalam memperkuat hubungan antara ketidakpastian pajak dan pembiayaan utang, yang sehingga nanti pembaca itu bisa melihat perbandingan antara hubungan keduanya dan mendapatkan pemahaman yang lebih luas. Itu sih Kak. Oke, terima kasih ya Kak Cindy atas sarannya. Oke pemirsa, saya kembalikan ke studio 15. Terima kasih Vanessa Theodorus. Baik pemirsa, demikian berita liputan 15 terkini pada hari ini dengan saya Marcella Elizabeth Dan saya Cleona Emanuela, pamit undur diri dan sampai jumpa.